Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pada hari yang bersejarah, 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, di balik momen bersejarah tersebut, terdapat sebuah kenyataan pahit yang harus kita hadapi. Setelah proklamasi kemerdekaan, pasukan sekutu Belanda yang dikenal dengan nama Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNE mendarat kembali di tanah air kita pada 29 September 1945. Mereka datang dengan tujuan yang tampaknya mulia, yaitu untuk membebaskan tawanan perang Jepang. Kehadiran mereka bukan hanya sekedar misi kemanusiaan, melainkan merupakan upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Keinginan mereka untuk menguasai kembali negeri ini yang telah merdeka adalah manifestasi dari kehausan kekuasaan dan ambisi yang tak pernah puas. Bahkan, setelah 350 tahun menikmati segala kekayaan dan sumber daya bangsa ini, kali ini mereka datang bukan untuk menyampaikan hadiah kemerdekaan, melainkan awal mula dari penderitaan yang baru. Waktu demi waktu, perperangan terus terjadi. Tanggal 9 Oktober 1945, di bawah pimpinan tentara sekutu yang telah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia, yang kini kita sebut pertempuran Medan Area, tak berhenti di situ. Satu persatu sejarah mulai diciptakan. Pertempuran 10 November di Surabaya, pertempuran Ambarawa, hingga Bandung Lautan Api yang diabadikan menjadi sebuah lagu oleh Ismail Marzuki. Perperangan dari kedua belah pihak berjalan begitu sengit, seolah-olah tak ada yang mau mengalah. Namun, semakin berjalannya waktu, semakin banyak nyawa yang berkorban. Kedua belah pihak pun memutuskan untuk melakukan perundingan yang kita sebut sebagai perundingan Linggarjati. Indonesische delegatie. Een geweldige taak is voor ons samen weggelegd. Uw voorzitter heeft onlangs het wijze woord gesproken dat het daarbij niet gaat om de vraag van formules in de eerste plaats, maar wel of men bereid is elkander enig krediet te geven. Linggarjati, Cirebon, bulan Maret 1947. Pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan pihak Belanda diwakili oleh Wim Schemerhorn. Perundingan berjalan begitu alot, hingga pada akhir perundingan dilakukan dengan sistem arbitrasi dan menciptakan kesepakatan yang disahkan pada tanggal 25 Maret 1947. Perundingan tersebut dilakukan di Istana Rijswijk yang sekarang kita kenal sebagai Istana Merdeka. Dalam perundingan tersebut muncullah 3 kesepakatan. Yang pertama, pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949. Yang kedua,
Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Tujuan dari perundingan ini adalah untuk mendapatkan pengakuan dunia terhadap kemerdekaan Indonesia, termasuk Belanda itu sendiri. Hal ini dilakukan karena setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, Belanda masih mengaku memiliki sebagian wilayah Indonesia. Walaupun pada akhirnya dengan perundingan ini tujuan Indonesia tercapai untuk mendapatkan pengakuan Belanda. Namun di satu sisi ini membuktikan betapa lemahnya pemerintahan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Seperti wilayah yang diakui dalam perundingan sangat-sangat kecil dan terbatas, dengan hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura secara de facto. Selain itu, Indonesia diharuskan bergabung dengan menjadi negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Terlihat, kedua belah pihak sebenarnya tidak puas dengan perundingan ini. Lantas, apa yang akan terjadi berikutnya? Uitgangspunt mogen blijken van een nieuwe ontwikkeling, waarin op het verbreken der oude verhoudingen een vrije en voor beide volkeren vruchtbare samenwerking mogen volgen, verklaar ik thans de rondetafelconferentie geopend. Dan spreekt de voorzitter van de Republikeinse delegatie, minister-president Mohammed Hatta. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. De heer Hatta zegt onder meer, laat ons thans na een strijd van 4 jaren een nieuwe geschiedenis aanvangen, gegrondvest op vrede en samenwerking. De volkeren van Indonesië en Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ons dankbaar zijn. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih kepada kita.